ini kalau dia ada eksudat atau ada apa istilahnya, ada cairan, yaitu dia pasti keluar dari sinusnya, dari hidungnya. Ya. Nah ini nggak ada, karena yang masih kecil relatif ya sehat saja. Cuman ini dia terjadi iritasi pada mata, ya berair. Nah ini prosesnya nanti mulai dia bakteri masuk kan, nah jadi nanti dia keruh bisa bengkak. Nah makanya nanti kalau di ilmu patologinya ya dia termasuk terjadi infeksi ringan di mata. Ini penting kasih mata, terus kondisi bulu. Nah, terus ini contoh terjadi black nipple, ini di pusar. Intinya pusar tidak kering secara sempurna. Nah ini pasti termasuk yang tidak normal dari yang komunitasnya. Ya kebetulan gitu ya. Nah terus kita cek ini apa terjadi bumblefoot atau tidak. Jadi ini terbakar atau tidak. Biasanya kalau umur 2 hari belum ya. Cuman untuk mewakili ya kondisi kakinya ya dicek terjadi kering atau normal ya. Oke ya, sudah. Nah setelah itu kita matikan. Nah kalau yang metode dijepit itu pakai ini, dijepit gini ya. Tapi ini nggak saya lakukan, saya pakai yang sembelih. Jadi ini kita pegang, jadi asumsinya di sini ada trakea dan esofagus, sama termasuk apa ya, nadi ya, pembuluh darah. Caranya ini kan ada tumpul, ada lancip, kita tusukkan. Terus digunting. Ada. Ini sudah kena nadinya sama esofagusnya. Ya untuk mengurangi ini aja, tingkat sakitnya aja, jadi biar lebih cepat matinya. Nah selanjutnya kita basahi. Untuk apa ya, supaya mempermudah saat kita bedah ya. Jadi organ misal bulu-bulunya biar tidak mengganggu atau masuk di organ dalam. Langkah pertama itu kita hormati dulu ya. Nah yang pertama itu di paha sini ya. Langkah pertama, nah, buka dulu. Nah kita nah, untuk mengetahui kondisi otot paha. Jadi yang namanya paha yang mana? Yang atas. Yang atas ya. Yang ini apa? Paha. Bawah. Bawah. Nah ini pasti sering makan kentaki ini. Paha atas, paha bawah ya. Nah sebenarnya ini nih betis. Oh. Jadi ini paha, ini betis, baru ini tungkai bawah. Cuman kayak kita yang namanya paha itu ini. Kentaki. Ya, paha atas, paha bawah. Nah kita patahkan gini untuk mempermudah. Ya satu lagi.
Nah, nanti kalau misal lupa tulisannya ada, jadi nanti biar di print. Cuman ini langsung praktek langkah-langkahnya. Nah, dibuka sampai bunyi klek. Nah, oke. Ya. Nah, selanjutnya kita potong abdominalnya. Jadi pertama kita pengen lihat otot dada. Ya, kita buka dari sini. Nah, ini kelihatan ya, ujung dadanya, tulang dada. Kita potong. Nah, terus kita buka. Nah, bisa kita amati normal ya kalau dari sisi otot dada. Oke, setelah itu kita buka bagian dalamnya. Nah, ini. Untuk DOC kita membelahnya di tengah sini. Nah, nanti untuk yang besar kita belahnya dari samping. Ada yang sudah pernah ini? Belum ya? Belum sama sekali? Pernah ya, mulai ayam di rumah. Oh ya. Lagi. Ayam panggang. Nah, ini kita bikinkan jalan dulu. Seperti ini. Oke. Nah, terus kita untuk mengetahui air saknya, tadi apa, kantong udara itu termasuk bagian dari organ pernapasan atau pencernaan? Pernapasan. Ya, pernapasan. Yang kuning telur tadi Pak. Ya, nanti belum. Nah, mana yang disebut air sak? Ini sama kiri kanan ini ada kayak kaca transparan. Iya. Ya. Nah, itu yang namanya air sak. Jadi kalau terjadi gangguan, ya ini terjadi gangguan itu dia keruh atau terjadi bintik-bintik. Ya. Nah, kita langsung amati hati, kemudian kita buka aja sekalian. Kemudian kondisi jantung. Oke ya. Ini kalau misal sendiri, ya ini paling pengamatan ersak itu cukup dijelaskan. Kalau misal tidak memungkinkan untuk foto, dijelaskan aja. Nah, nanti kita urai satu-satu organnya. Nah, selanjutnya oke ya, sudah sampai dari sini jelas ya. Ini pola pembukaan untuk DOC lewat tengah untuk mengetahui kualitas ersak. Apakah ada saat umur segini ada masalah? Ada. Jadi sudah ada pulmonia, jadi ada titik-titik di hati, ya, itu menandakan aspergillosis. Ya. Nah, terus kita bersihkan supaya tahu organ saluran ininya. Tadi karena kita sembelih ya. Nah, sistem kekebalan pada unggas itu ada timus. Mana timus? Ini. Nah, terus bercak-bercak kuning ini apa? Ini vaksin. Kan vaksin vaksin diajar ya. Jadi dia disuntik melalui subkutan. Jadi di bawah kulit, di bagian bawah kepala, leher belakang. Nah, ini vaksinnya ada. Ini sisa vaksin. Sampai umur berapa hari biasanya? 1 minggu hilang biasanya, terserap. Tapi umur 1, 2, 3 ini masih ada. Nih. Nah, terus kita ambil trakeanya ini. Sebenarnya kalau kita tidak sembelih tadi, dia masih nyambung di sini. Jadi bisa kita ambil dari kepala. Cuman ini karena terpotong karena disembelih,
nggak apa-apa, tetap bisa dianalisa. Kita keluarkan aja ya organnya, baru nanti kita pilah satu-satu. Nah, tadi kita ambil, kurang oli. Ini sistem pencernaannya. Ini kita bongkar. Nekropsi paling sulit itu ayam kecil. Ada Kecil. ribet. Coba ayam 25 hari ke atas enak. Ini enaknya ya. Karena pakai bumbu ya dah. Ya. Langsung Sembelih dulu malah. Ini Bisa buat karena alasan sudah dipotong. kita keluarkan dulu. Nah, kita ambil trachea ke sama paru-parunya. Ini organ apa? Pernapasan. Jadi dia bernapas dari sini ke paru-paru. Nah, ini paru-parunya. Yang kecil ya. Ya, yang merah, pink ini. Kiri kanan. Sama kayak kita kan. Nah, ini bisa kita putus atau kita ambil sekalian paru-parunya. Ini karena untuk pembelajaran, jadi sesuai standarnya ya. Biasanya kalau saya tak putus saja. Ini standarnya harus diambil separuh-parunya. Intinya abot. Ngantuk om. Waduh ngantuk. Makasih Pak. Udah jadi akal. Ada Tio ngandalkan video jadi ada apa-apa. Nanti kan sambil santai nggak bener. Karena harus simak orangnya. Tadi enak aku kasih tepung sajiku bawahnya. Langsung goreng. Bisa juga mas saya. Siapkan komponen. Kan gak sepaneng. Wah mantap. Paru-paru. Waduh. Ini organ pernapasan. Nah, ini karena disembelih kita bersihkan. Di dalamnya nanti dikira ada Radang. radang. Oke, ini masih bersih ya. Nah, terus paru-parunya. Nah, ini mulai ada hitam-hitam ya. Kenapa Pak, itu? Ya, masih tergolong normal. Cuman kalau dia umurnya sudah agak besar,
dia ya sesuai dengan kondisi udara yang dia ditempati ya, mungkin menghirup amonia, menghirup Kurang oksigen. asap dan seterusnya, ya dia biasanya nanti menghitam. Ini termasuk masih normal. Nah, uji normal itu menggunakan uji apung. Jadi kita gunting, kita taruh di air. Loh, bilang kemarin. Nah, itu dia mengapung. Oh iya, mengapung. Itu tandanya tidak ada eksudat atau barang atau benda lain yang memang ini. Kalau misal dia ada gangguan, dia tenggelam. Oke, ini terakhir sama paru-paru. Ini satu ya, taruh sini. Oke. Nah, setelah itu kita ambil cropnya. Apa tadi crop itu? Rempel niku teleh. Oleh tembolok. Membolok. Nah, ini esofagus yang jalur dari leher ke crop, ke tembolok. Kita ambil. Nah, ini kosong, nggak makan. Dari kemarin malam itu, Pak. Oh, baru tadi malam nggak ini? Enggak, dari tadi. Nggak makan sini. Wah, Nggak bawa bamanya sekalian ya tadi. oh jadi diambil dari tadi malam. Iya, jadi jaga bawa 1 karung kan lumayan. Ayam itu ekor mas satu kan. Nah, crop ini kita untuk mengetahui adanya jamur atau tidak di pakan. Nah, karena biasa jamur itu tertinggal di temboloknya. Oh. Nah. Caranya dibuka. Masih aman. Nah, kalau dia ada jamur atau apa, ini ada titik-titik. Merah. Nah, ini bersih. Ya kan? Nah, ini termasuk yang harus difoto saat untuk pelaporan kondisi crop. Nah, ini kita taruh dulu. Paru-paru, crop. Nah, setelah itu cernaan kita pisahkan dulu sama organ metaboliknya. Ini hati, ini kondisi hati sama jantung. Oke. Nah, setelah itu kita ke organ pencernaannya. Ini organ pencernaan ini. Nah, kalau yang virus itu nama ini yang kayak apa itu penyambung tapi transparan ini namanya pigeon. Nah, ini dia termasuk pembuluh darah tuh melalui ini ya. Jadi ini juga kalau membesar itu juga ada indikasi virus. Nah, tapi ini kan bersih. Nah, ini sebelum kita rusak, maksudnya kita pengen ngurai, kita lihat dulu. Oke, sudah lah, kita buka, kita urai ini. Nah, untuk mengetahui kondisi ususnya secara luar dulu. Nah, tadi ditanya mana kuning telurnya, ini kuning telurnya. Masih banyak. Ya, masih banyak. Ya, masih umur 2 hari ya. 3 hari, Pak. 3 hari. Nah, Harusnya habis umur ya semakin cepat. cepat semakin bagus. Diharapkan 1 minggu itu udah habis atau kecil sekali. Nah, ya. Itu cadangan makanan kan? Iya, cadangan makanan.
telur. Nah ini Seminggu ini ada mati juga ya. ini diantara yang mendekati dari apa ampela. Habis itu ada kandang lain. Ini namanya proventriculus, ini ventriculus. Nah ini pankreas. Usus buntu. Lain, ini pankreas. Usus buntu ini. Kiri kanan ini. Ya, Limut namanya. Oh yang jadi lencung itu ya. iya, dia kiri kanan. Lagi nanya buang lah. Dua ayam aja nih itu dibuang ada makan. Oke, Terus makan. kita mau cek ampelanya. Biasanya kita potong boleh, nggak dipotong boleh. Jadi misal langsung bisa dicek, nggak usah dipotong. Nah ini fungsi dari tumbuh lancip ini untuk Nyokok. nyokok. Wah senangan Om Ahmad ini. Nyokok ini. Nah, Khusus ya. khusus betul. Oke. Nah, ini diperhatikan dinding ventrikulusnya bagus ya. Ya ada mungkin ini apa Jangan tangan jadi kamera. dikit lah. Nah, ini tapi aman aja. Nah, terus proven ini juga bersih. Nah ini contoh gambaran yang normal. Yang tidak normal gimana? Jadi kalau ND titik-titik yang ini itu dia merah. Nah kalau gumburu itu di perbatasan sini ini menghitam. Ya warnanya merah sebenarnya, cuman dia karena lama luka terus menghitam. Nah ini normal. Gumburu itu virus ya. Ya itu virus Newcastle disease. Kalau gumburu itu ya Georgia strain, cuman kita nyebutnya di Indonesia gumburu. Nah oke, dari sini jelas ya. Nah ini pencernaan. Nah terus organ metabolik yang harus kita lihat itu adalah ginjal. Nah standar ginjal itu dia tidak boleh melebihi dari ruang yang ada untuk pelindung ginjal. Jadi ini kan adalah ruang rongga. Nah kalau dia bengkak itu melebihi dari rongga itu. Kalau masih di dalam berarti dia terkategori normal. Bisa ditangkap ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah bursa. Nah bursa itu lokasinya di dekat kloaka. Nih tonjolan ini. Nah gumburu itu di sini tempatnya. Yang diserang itu bursanya. Makanya namanya IBD, infectious bursal disease. Nah ini caranya kita cek dengan gini, ditempel gini, dan terus potong. Nah, nanti kalau enggak praktek enggak tahu caranya. Nah, ini bursanya kita buka. Nah dia berbuku-buku. Nah kalau dia terserang gumburu dia ada pendarahan di sini merah-merah. Dan nanti ada contoh foto yang bagaimana organ bursa yang terkena gumburu.